Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang membahas seputar penelitian dan publikasi ilmiah, khususnya untuk para akademisi dan praktisi di bidang penelitian dan publikasi. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silakan di subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan, bisa menuliskan di kolom komen di bawah. Kembali lagi untuk kali ini pembahasan kita tentang penelitian how to start a scientific research. Bagaimana memulai sebuah penelitian? Tentunya bagi kita yang khususnya masih baru beradaptasi dengan penelitian, ingin tahu dari mana kita harus memulai sebuah penelitian. Dalam materi ini kita akan bahas tahap demi tahap untuk memulai sebuah penelitian. Sebenarnya tujuan akhir dari penelitian adalah pasti publikasi. Kita ingin mempublikasikan hasil penelitian kita ke publik, terutama bisa di jurnal atau di media lainnya, dan tentunya untuk seorang dosen khususnya ingin mendapatkan nilai atau angka kredit dari publikasi tersebut. Tentunya jika kita ingin mempublikasikan, idealnya tentu di jurnal yang bereputasi atau high ranking jurnal atau prestige jurnal, high impact jurnal pada umumnya Q1 atau Q2. Untuk mempublikasikan tulisan atau artikel di high impact jurnal pasti tidak terlepas dari paper atau makalah tersebut bagus. High impact jurnal atau jurnal yang bagus akan menerima tentunya paper yang bagus. Untuk menghasilkan paper yang bagus, pastinya ada kaitan dengan hasil yang bagus. Ini efek biasa, sudah lumrah. Sebuah paper yang bagus pasti dari hasil yang bagus. Dan hasil penelitian yang bagus akan datang dari riset yang bagus. Nah, permasalahannya riset yang bagus itu yang seperti apa? Ada beberapa faktor yang menentukan kualitas dari penelitian atau riset itu. Salah satunya funding. Funding salah satu peranan penting. Kita tidak bisa melakukan penelitian jika tidak ada dana. Berikutnya fasilitas. Fasilitas sudah tentunya tempat kita melakukan eksperimen, dan tim salah satu. Walaupun ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi riset, tapi yang tiga ini menjadi kunci utama untuk sebuah riset. Baik, sekarang kita kembali ke topik kita, bagaimana memulai sebuah riset. Ya, setelah itu baru dapat kita publish bagus artikel yang kita hasilkan. Nah, get started in scientific research. Ada beberapa tahapan atau ada beberapa hal yang harus kita lalui untuk memulai sebuah riset. Yang pertama adalah planning a research project, merencanakan sebuah penelitian. Yang kedua, mendesain atau sebuah eksperimen, merancang sebuah eksperimen dalam penelitian. Seterusnya melakukan eksperimen atau melakukan penelitian, dan terakhir melakukan publikasi. Ini beberapa faktor dalam melakukan penelitian. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah planning riset atau perencanaan sebuah riset. Tentunya sebuah riset tidak bisa dilakukan tiba-tiba saja. Kita harus merencanakan. Dalam perencanaan ini ada beberapa faktor yang berkaitan atau yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah decide or choose interest topic. Topik atau case atau masalah, kita harus menentukan dulu bidang apa yang mau kita teliti. Identify a field of study that you would like to do a research.
Oke, tentunya sewaktu kita kuliah atau kita mempunyai disiplin ilmu masing-masing. Ada computer science, ada ekonomi, ada law, ada sosial politik, tergantung dari bidang ilmu kita. Dan kita harus fokuskan bidang apa yang harus kita yang mau kita lakukan, yang akan kita lakukan di penelitian ini. Harus kita desain dulu. Ya. Setelah kita catat bidang, kita fokuskan baiknya sesuai bidang konsentrasi kita. Setelah itu kita akan lakukan identify a problem or research question. Masalahnya apa? Setelah kita dapat topik tadi, masalahnya apa? Oke, permasalahannya kita identify. The research question will be the main focus of your study. Once you have chosen a topic that interests you, investigate some of the unanswered question. Oke, kita harus menginvestigasi beberapa pertanyaan yang belum terjawab atau permasalahan yang masih belum terselesaikan dari judul yang kita pilih tadi. Kita sudah pilih dan kita cari permasalahannya apa, problem and question. Lakukan do a brief literature search to familiarize yourself with the what information they already did. Kita melakukan literatur sederhana dulu. Tentunya untuk pemilihan judul kita tidak bisa aja berpikir. Tentu kita harus melakukan a brief literature review. Teknologi atau permasalahan sekarang apa yang menjadi penting untuk dilakukan penelitian. Oke, pertama decide atau pilih judul, identifikasi permasalahan atau permasalahan dalam penelitian tersebut. Seterusnya, kalau tadi ada brief literature review untuk menentukan topik, sekarang kita sudah melakukan comprehensive literature search. Dalam hal ini kita sudah dapat judul tadi, kita harus melakukan comprehensive. Ya. You may have done a brief literature search to help you develop a research question untuk tahap pertama dan kedua. Sekarang kita harus melakukan komprehensif. Tujuannya supaya kita tidak mengulangi riset yang sama. Memang di publikasi sudah banyak paper atau publikasi yang sudah dipublish tentang riset tersebut, dan tidak mungkin kita membaca semua paper itu, tetapi setidaknya kita dapat secara umum sejauh mana riset itu telah berjalan. Oke, dan take a detailed note as you read through the literature. Setelah kita melakukan literatur, kita melakukan ambil catatan riset ini sudah dilakukan sejauh mana dan apa yang belum dilakukan riset dan apa yang bisa kita lakukan yang menjadi sebuah novelty, sesuatu yang baru sehingga riset itu atau hasil penelitian itu benar-benar bermanfaat. Oke. Seterusnya kita melakukan revise the research question. Tentunya kalau di tahapan pertama tadi kita hanya brief review untuk mencari judul. Sekarang kita sudah melakukan komprehensif. Hasil dari komprehensif literatur review itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang baru, yang berbeda dari ekspektasi kita yang pertama. Nah, dalam hal ini kita harus merevisi lagi supaya a good research question is clear, supaya lebih clear, terarah dan fokus, spesifik ya, fokus tadi, then refer directly to the problems ya, mengarah langsung ke problem tadi, and identify a target group of participants. Jadi riset kita ini mau diarahkan kemana dan targetnya siapa. Oke, ini lebih spesifik lagi, spesifik berdasarkan comprehensive literatur. Literatur review ini bagusnya dari jurnal paper yang update. Nanti kita bahas pada materi yang lain bagaimana untuk melakukan sebuah literatur. Tentunya secara umum terbaru, paper yang terbaru mungkin 5-10 tahun terakhir, maksimum 10 tahun, atau yang teknologi lebih update 5 tahun terakhir, bahkan yang terbaru ya, dan lain-lain. Seterusnya, setelah kita melakukan komprehensif dan melakukan formulate a hypothesis, melakukan hipotesa.
dari penelitian yang kita pilih. A hypothesis is testable generalized or prediction about observable phenomenon. Hipotesis yang bagus adalah dapat diuji, ya, dapat diuji, dan juga sebuah hipotesis yang bagus adalah efek dari hubungan antara dua variabel yang kita pelajari. Contoh sederhana di sini, as example, as hypothesis, the amount of sunlight a plant receive will affect the growth. Jadi jumlah cahaya matahari yang diterima dari sebuah tumbuhan akan mempengaruhi perkembangannya. Ya, hipotesis yang lain, in the summer season potential to get land and forest fire. Jadi ada dua efek, summer dengan kebakaran. Di sini ada sunlight, cahaya matahari, dan plant atau tumbuhan. Jadi kita decide hypothesis. Berikutnya baru kita melakukan outline your research plan. Kita melakukan rancangan, tulis outline-nya apa. The research plan is the roadmap of your studies. Jadi perencanaan dari riset itu adalah bagian dari roadmap studi kita, penelitian kita. When you working on the research plan, keep in mind that the final objective is usually publication. Jadi sudah umum, ya, ketika kita melakukan perencanaan riset, ujungnya atau terakhirnya publikasi. Design your experiment with this mind. Pastikan kita ingin mempublikasi, bukan hanya melakukan riset untuk iseng saja atau mencoba-coba saja. How will each experiment contribute to answer the question you are asking? Semuanya kita lakukan ini terarah, ada plannya, ada perencanaan, tidak tiba-tiba atau riset yang kita lakukan tidak terarah nantinya. Kita ada harus perencanaan, setelah ini apa yang kita lakukan, langkah pertama, langkah kedua, langkah tiga, dan seterusnya. Dan setelah itu kita melakukan design of experiment. Jadi sesi kedua. Jadi inilah ada beberapa tahap untuk planning a research project. Saya recap lagi, design of interest topic, topik yang kita suka. Identifikasi problem permasalahannya. Setelah itu kita perform a comprehensive literature review, kita baca literature review, state of the art, sampai di mana sudah dilakukan riset di bidang yang kita pilih tadi, merevisi riset question, beberapa pertanyaan tadi dari tahap kedua. Setelah itu baru kita formula hipotesis, dan yang terakhir baru outline the research plan. Ya, kita tuliskan research plan. Baik, demikian untuk sesi atau materi kali ini untuk planning research project, perencanaan research project. Untuk desain kita akan bahas pada materi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini, dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya. Serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.